Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bulan Ramadan kali ini terjadi pengeroyokan di demo mahasiswa di depan gedung DPR RI terhadap Bung Ade Armando, Ustaz. Nah, melihat kekerasan di bulan Ramadan ini seperti apa, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang sesuatu yang menyedihkan, kabar yang membuat kita prihatin adanya tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap seseorang yang dikenal luas sebagai seorang akademisi, seorang intelektual, dan punya pandangan-pandangan yang moderat, terlepas kita setuju atau tidak setuju. Nah, itu bagi saya adalah sesuatu yang tidak mencerminkan demokrasi yang sehat, tidak mencerminkan watak ketimuran yang santun. Sebagian orang mencikapi atau memandang ini sebagai akibat dari statement-statement kontroversial sampai masa dalam tanda kutip mereka bilang sudah lepas kontrol dan tidak terkendali lagi saat itu. Itu bagaimana dengan alasan seperti itu, Ustaz? Iya, sebetulnya perkara kita setuju atau tidak setuju terhadap narasi seseorang itu hak setiap orang untuk menyikapi setuju tidak setuju, mendukung atau menentang. Tapi yang harus kita kecam, harus kita sesalkan, mengekspresikan penolakan secara brutal melalui kekerasan, pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan. Itu bagi saya tidak mencerminkan etika kemanusiaan, tidak mencerminkan etika agama, tidak mencerminkan etika bangsa. Jadi dari semua aspek salah. Dan mestinya perbedaan pandangan politik, perbedaan dalam melihat persoalan-persoalan kehidupan itu tidak harus disikapi dengan kekerasan. Itu menurut saya. Dan demo ini adalah sebuah aksi yang legal, bagian dari demokrasi. Memang orang berdemo, berunjuk rasa, menunjukkan penolakan atau dukungan, menunjukkan aspirasi. Itu sesuatu yang baik sebetulnya, karena bagaimanapun juga hak warga untuk menyatakan pendapatnya. Nah, karena itu bila terjadi aksi kekerasan, itu justru kontra. Belum lagi tujuan untuk menyampaikan aspirasi bisa ternoda, bahkan teralihkan. Akhirnya justru yang diperbincangkan oleh masyarakat, opini yang berkembang adalah persoalan tentang kekerasan ini. Itu kan berarti rencana untuk memberikan pandangan, tekanan kepada pemerintah terkait dengan 3 periode atau penundaan pemilu, kemudian kenaikan BBM. Ini kan tuntutan yang logis. Konstitusi menetapkan 2 periode. Jadi kalau berdemo, berunjuk rasa untuk itu sah. Begitu juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM, itu juga sah. Tapi mengapa kemudian yang muncul adalah kekerasan, kemudian isu-isu agama, sesuatu yang di luar agenda? Ini yang menjadi persoalan. Apakah ini memang demo diadakan, dilaksanakan oleh orang-orang yang punya kepedulian terhadap derita rakyat, ataukah demo memang disusun oleh orang-orang yang punya agenda politik untuk menjatuhkan atau apapun namanya? Atau sebetulnya ini memang demo sejak semula tujuannya adalah menyampaikan aspirasi soal 3 periode dan soal kenaikan BBM, kemudian ada yang memanfaatkannya. Yang jelas para pelakunya terlihat bukan berbicara tentang kenaikan BBM, bukan berbicara tentang 3 periode yang menjadi isu selama ini, tapi kok justru lontaran-lontarannya itu berkaitan dengan agama, dengan pandangan. Yang kita tahu, Ade Armando itu adalah orang yang hadir di situ menurut pengakuannya untuk mendukung agenda menolak 3 periode
menolak kenaikan BBM. Itu yang positif. Perkara dia punya pandangan lain di luar persoalan ini, ya itu wajar, setiap orang punya pandangan. Tapi kenapa yang ditarik justru persoalan di luar agenda yang menjadi tujuan aksi demo itu? Banyak yang menuduh bahwa Bang Ade Armando ini pro pemerintah, Ustaz. Sementara untuk yang demo-demo menentang 3 periode kenaikan BBM itu adalah menentang pemerintah. Gimana, Ustaz? Orang pro atau kontra itu biasa dalam demokrasi. Dan tapi kalau di Armando terlihat dia ketika orang semua berbicara tentang pandangan-pandangan yang cenderung rasis, dia juga justru melawan rasisme. Ketika orang semua berusaha untuk menyamaratakan pandangan negatif terhadap satu kelompok, dia berusaha mengambil posisi di tengah. Ketika orang semua mendukung, para buzzer mendukung pemerintah, dia justru menolak. 3 periode dia tolak. Kenaikan BBM dia tolak. Dia berusaha untuk kritis. Perkara orang berbeda dalam pandangan lain, tapi kan kehadirannya di situ untuk mendukung. Juga, Ustaz, apakah kekerasan yang terjadi saat ini adalah dampak dari polarisasi yang sudah lama terjadi di Indonesia? Misalnya, langsung orang-orang mencap kadrun bagi pelakunya. Jadi ada polarisasi, penguatan, eskalasi yang akan dibenturkan. Jadi di satu sisi sangat membenci pemerintah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggap salah. Dan ada kelompok yang menganggap apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang berkuasa itu benar, sukses, berhasil. Ini dua pola pemikiran yang menurut saya ekstrem. Yang satu selalu membawa jargon agama. Semua itu seolah-olah adalah perjuangan agama, membela agama. Di satu sisi, kelompok lain menganggap semua yang berlabel agama itu negatif. Ya, ini polarisasi yang tidak sehat. Ini merugikan. Karena mestinya orang berpikir logis. Kita tidak bisa mendukung 100% siapapun, membenarkan apapun. Pemerintah misalnya harus dibela selalu. Nggak bisa, ini manusia dengan semua kekurangannya. Sebagaimana kita juga tidak bisa menolak semuanya. Kita harus jernih melihat persoalan. Dan selama itu berbeda, saya kira ini bukan masalah agama, bukan masalah keyakinan yang mendasar. Pada akhirnya orang-orang yang berseteru di pentas politik itu ternyata nanti akan bekerja sama. Nah, mengapa kita harus memainkan isu-isu yang sebetulnya tidak baik bagi keutuhan bangsa? Apakah Anda mau mengatakan bahwa Bang Ade Armando adalah korban dari polarisasi? Sebab sebelumnya Anda bilang beliau tidak selalu mendukung pemerintah, kadang juga mengkritik pemerintah. Iya. Iya betul. Seperti itu. Dia korban karena orang dianggap kalau sudah pandangannya mendukung pemerintah berarti dia pro pemerintah selalu. Padahal enggak. Lihat konten-kontennya. Pandangan-pandangannya tidak sama dengan kebanyakan orang. Ada orang-orang yang memang memihak dan mungkin dianggap sebagai corong pemerintah. Tapi Ade Armando sejauh yang saya tahu dia netral. Dia berusaha untuk mengambil jalan tengah. Coba orang melihat perkara kita setuju atau tidak setuju kan lain. Ini tidak ada hubungannya dengan setuju atau tidak setuju, tapi berusaha untuk melihat secara jernih, secara adil. Nah, pemukulan yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap Ade Armando tidak benar. Andai kan seorang pelaku korupsi pun kemudian dipukul oleh massa, itu juga tidak benar. Karena ada hukum, ada institusi hukum. Hormati negara ini. Kita sudah sepakat untuk berbangsa dalam institusi negara. Di situ ada, kalau memang dia melakukan sesuatu yang dianggap melanggar, laporkan. Tapi aksi main hakim sendiri dengan narasi-narasi cacian-cacian yang cenderung memposisikan dia anti agama Islam, Islamofobia dan lain sebagainya, menurut saya itu berat. Orang kalau dia menganut agama itu mana mungkin dia dianggap anti agama, bahkan dia mengkritik pendeta yang menghina Islam. Itu semua menunjukkan bahwa dia berusaha untuk di jalan tengah. Perkara kita setuju atau tidak setuju dengan pandangannya, itu urusan lain. Dan hampir semua kita tidak pernah sepakat dengan seseorang dalam segala hal. Dalam rumah tangga pun kita berselisih. Dan mengapa kita tidak toleran terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita? Ada juga yang menyalahkan Bang Ade Armando karena datang ke demonstrasi itu, Ustaz. Karena dia datang, dia anggap karena sudah dicap pro pemerintah, sementara yang demonstrasi itu rata-rata ada sebagian mungkin yang
anti pemerintah, bisa dikatakan tidak mengkritisi pemerintah atau oposisi. Nah ini sehingga di demo itu mereka bertemu dan terluapkanlah emosi-emosi yang sebelumnya terpendam. Nah itu apakah benar? Apakah tidak boleh atau dilarang untuk datang? Oh, hak orang itu ruang publik, siapapun boleh hadir. Selama dia tidak memprovokasi, dia tidak menjelekkan, dia tidak menentang, dia tidak melakukan hal-hal yang mengganggu. Saya kira hak setiap orang di bumi manapun, selama itu milik publik, tidak ada masalah. Dia justru datang untuk memberikan dukungan. Ya karena dia memang tidak setuju dengan 3 periode. Dia tidak setuju juga dengan kenaikan BBM. Perkara dia punya pandangan lain. Itu kan mereka ini demo untuk agenda ini, bukan untuk agenda persoalan agama atau pandangan-pandangan yang berbeda dengan Ade Armando. Bahkan lebih gentle daripada orang-orang yang hanya bikin konten video tapi di belakang. Ya, dia justru membuktikan, saya ingin buktikan bahwa saya ini tidak pro pemerintah secara total. Dia ingin membuktikan itu. Ironis bila orang yang justru mendukung demo dikeroyok oleh orang-orang yang mengatasnamakan pendemo. Itu semestinya bisa menjadi pertimbangan. Dia kalau tidak tulus, nggak datang dia. Dia kalau pengecut, nggak datang dia. Dia datang untuk memberikan dukungan, dan dia sudah nyatakan itu. Kan mestinya orang punya sisi kemanusiaan untuk melihat, oh ternyata orang ini meskipun dipahami oleh banyak kalangan sebagai pendukung pemerintah, ternyata dia justru mendukung aksi demo itu. Rupanya yang dimasukkan bukan kesamaan dalam soal pandangannya yang diagendakan oleh para pendemo, isu lain, isu pandang-pandangan tentang agama dan lain sebagainya, pluralisme atau apapun. Ini kan berarti ada sesuatu di luar agenda demo. Itu fenomena apa sebenarnya ini, Ustaz? Di bulan Ramadan, kekerasan, kalau kita bisa bilang keberingasan dan kebiadaban ini bisa terjadi, Ustaz. Apa sebenarnya terjadi pada umat ini? Manusia itu dasarnya memang ada bibit kekerasan untuk sebagai bagian dari upaya bertahan hidup. Sebetulnya ya singa memakan kijang itu juga kekerasan. Manusia juga begitu kalau dia tidak menggunakan nalarnya. Karena ketika nalar diabaikan, orang menjadi brutal, menjadi tega, menjadi tidak memikirkan efeknya. Apalagi dalam suasana yang bisa memicu adrenalin. Itu tidak hanya terjadi dalam aksi demo. Aksi dukung sepak bola juga begitu. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan terkait dengan agenda. Ketika orang berkumpul dan orang-orang itu tidak mau menggunakan akalnya secara benar, itu biasanya tersulut, rame-rame, merasa ini akan bebas. Mengapa? Karena aksi massa. Hampir semua kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh massa itu individu-individunya sebetulnya bukan pelaku kekerasan. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak menunjukkan perilaku keras, kasar dalam keseharian. Tapi ketika berkumpul, justru mereka punya kekerasan. Jadi sebetulnya bukan orang-orang pemberani. Orang pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani adalah Ade Armando menurut saya. Orang gentle. Dan dia harus membayar keberaniannya itu. Jangan kita justru menyalahkan dia. Itu kan akhirnya sudah jadi korban disalahkan. Karena dia hadir di situ salah. Nggak pernah salah. Orang hadir dimanapun tidak salah. Justru benar dia ingin membuktikan, menyadarkan masyarakat bahwa pro atau kontra itu harus rasional. Jangan dia salah datang ke situ. Mana salahnya? Tidak pernah ada salah. Orang datang ke DPR itu gedung rakyat. Apa yang harus dilakukan kalau begitu, Ustaz? Agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali ke depan dan agar masyarakat tidak mudah tersulut api amarahnya sehingga menjadi beringas, apalagi di bulan Ramadan yang suci ini, Ustaz. Saya melihat ada kecenderungan ekstremisme yang mulai meluas, intoleransi yang mulai meluas. Intoleransi dalam pengertian luas, menolak orang yang berbeda pandangan dengan dia, orang berbeda haluan politik, orang berbeda dalam opini dalam melihat persoalan, itu sudah intoleran. Jadi intoleransi dipahami oleh sebagian orang sebagai wujud pembelaan terhadap keyakinan. Seolah-olah ini demo demi agama, padahal yang demo sama seagama, yang pro maupun yang kontra seagama. Jadi kalau kita bicara tentang agama, tidak relevan. Ini semata-mata cara pandang persoalan. Dan pemerintah dengan semua apa yang dilakukannya ada kekurangannya, ada
kelebihannya. Dan tidak pernah ada sebuah pemerintahan dalam hukum demokrasi ini yang 100% benar. Maka dari itu perlu ada oposisi, perlu ada demo, unjuk rasa. Ini semuanya adalah sesuatu yang harus ada. Yang tidak boleh ada adalah penganiayaan, kekerasan, persekusi. Ini yang tidak boleh. Bayangin kalau setiap orang mengambil langkahnya sendiri, menjadi polisi sendiri, kacau negara ini. Jadi lebih baik serahkan kepada masyarakat. Dan kita capek dengan kekerasan-kekerasan. Belum lagi yang paling saya sesalkan, agenda untuk membatasi periode presiden pada 2 periode dan agenda mengkritik kebijakan kenaikan BBM akhirnya tertutupi. Padahal itu semestinya menjadi agenda yang positif. Apa kata penutup yang dengan adanya peristiwa ini sehingga ya pemirsa bisa tercerahkan atau tersadarkan? Orang biasanya kalau bulan Ramadan itu lebih kalem, biasanya gitu. Nah, bahkan sebelum Ramadan orang saling meminta maaf, nyekar ini. Jadi mestinya orang lebih ramah dari bulan-bulan lainnya, bukan makin amarah. Kan disebutkan bahwa orang yang mengumbar amarahnya, mengeluarkan emosinya di luar batas, itu hanya dapat puasa lapar dan haus, tidak mendapatkan efek puasa. Jadi kalau orang-orang benar puasa, dia akan bisa mengendalikan. Karena puasa itu ada lahir, ada batin. Ya, semoga kita tidak terus-terusan diganggu oleh polarisasi. Mulailah lihat politik itu biasa saja. Tidak perlu fanatik, mau dukung, mau tidak, mau mendukung yang satu, yang A, yang B, tidak ada masalah. Tapi jangan menganggap itu sebagai pilihan dari Tuhan, gitu. Supaya kita tidak kemudian menganggap mereka yang berbeda pilihan politiknya sebagai musuh. Mereka sebangsa, bagian dari kita semua. Enjoy your faith. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.